Saya punya sedikit testimoni. Tentang Biomile. Anak saya itu kan udah teenager, sekitar umur 14 tahun. Dia mendapatkan haid pertama atau menstruasi yang pertama itu di umur 13 tahun. Itu biasanya dia akan kesakitan. Setiap bulan mesti ada hari di mana dia tidak masuk sekolah karena dibilangnya menstruasi bulanan ya. Itu kesakitan dan dia pasti tidak akan konsentrasi belajar di sekolah. Jadi waktu saya join dengan BioGreen, saya coba ini Biomile ke anak saya. Saya kasih 1 kapsul per hari. Kemudian pada waktu dia menstruasi, itu selalu saya kasih 2 kapsul. 1 pagi dan 1 malam. Hasilnya, sejak dia konsumsi Biomile, tidak pernah menderita sakit lagi. Jadi bolos sekolahnya itu ketutup ya, nggak pernah bolos lagi karena dia pas menstruasi. Dan juga ternyata dia bilang bisa konsentrasi belajar. Jadi memang itu sangat bagus. Ada 2 fungsi didapat dari minum Biomile. Selain itu saya juga tetap konsumsi. Saya meminum Biomile sebagai pengganti obat pil menopause saya yang didapat dari dokter kandungan saya. Lalu saya bilang sama dokter, saya sudah tidak minum obat dari dokter selama 1,5 tahun. Dia cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, apa yang saya minum? Lalu saya kasih tahu, dan dia buka di websitenya. Saya langsung kasih tahu itu produk dari KSM 66 dengan bahan baku ashwagandha. Kemudian dia search di website di depan saya. Dia temukan bahwa Biomile, bukan Biomile, ashwagandha ya. Ashwagandhanya itu dia bilang itu terlalu mild. Terlalu mild, lalu saya bilang, baik dok kalau terlalu mild, tapi kan saya merasakan efeknya. Kemudian saya diperiksa pap smear sama dokter. Biasanya waktu saya pemeriksaan pap smear itu sangat sakit. Seperti dikorek dengan pisau ya, kerasa sekali. Tapi waktu tanggal 1 Maret itu saya diperiksa, saya sama sekali tidak merasakan sakit, sedikit pun. Bahkan waktu dokter bilang, sudah selesai. Loh, udah dok, kok begitu aja? Saya bilang. Dokternya terkejut, kenapa? Nggak ada rasa apa-apa. Oh, ya bagus dong berarti, dokter bilang gitu. Terus sama dokter juga ditanyakan lagi tentang Biomile itu. Akhirnya saya bilang terakhir, sempat berdebat sama dokter. Dokter bilang ini terlalu mild. Terus dia seorang profesor, bukan hanya dokter. Dia profesor di salah satu universitas juga, sebagai pengajar, sebagai ahli kandungan. Lalu saya bilang sama dokter, terakhir, bagaimana dok? Apakah saya harus minum lagi kembali ke pil yang dokter berikan atau saya lanjutkan ini? Lalu dia tanya, apa efeknya yang kamu rasakan setelah kamu minum produk kamu? Saya bilang saya merasakan bahwa saya tidak merasa kering. Kalau orang menopause pasti aku akan terasa kering. Dan inilah akibatnya jadi orang bisa mendapatkan kanker karena sebenarnya itu kan kalau kewanitaan itu letaknya di antara untuk buang air kecil dan buang air besar. Itu sumber bakteri sangat mudah masuk. Kalau kita sudah menopause itu akan kering. Berarti penjagaan untuk masuknya bakteri itu jauh lebih kurang. Yang berakibat banyak sekali orang yang sudah menopause menderita kanker. Kanker serviks, kanker rahim, banyak sekali di daerah situ. Jadi saya bilang sama dokter, bagaimana dok? Oke, kita cek. Saya cek dan saya belum mendapatkan hasil untuk level hormon saya. Yang saya sudah terima adalah hasil dari screening pap smear saya. Itu dinyatakan itu rekomendasinya di re-screen, berarti dicek lagi dalam 5 tahun. Saya cukup terkejut juga ya. Wih, 5 tahun cukup lama ya. Padahal kan umur saya udah sebenarnya kalau di sini
di atas 55 tahun itu sudah harus setiap tahun dicek pap smear. Karena mereka tahu kalau di atas 50 tahun, 55 sudah menopause itu biasanya banyak sekali ditemukan penderita kanker. Jadi untuk menjaga dan untuk mengetahui lebih dini itu biasanya diperiksa setahun sekali. Tapi dengan hasil ini resultnya pun adalah normal. Dan di situ disebutkan termasuk kategori low risk. Mungkin nanti Erna bisa kasih lihat ya. Ya. Hasilnya. Kemudian dokternya sendiri meminta saya untuk kembali selama 2 tahun. Jadi saya sudah tidak ada masalah dengan hormonal. Artinya bagi ibu-ibu yang biasanya sudah menopause itu sebaiknya benar-benar dijaga untuk menghindari kanker, penyakit kanker yang sangat menakutkan untuk wanita. Karena saya sudah melihat sendiri bagaimana orang menderita dengan kanker rahim ya. Terus alaminya penderitaannya sangat-sangat sakit katanya. Kemudian juga dia sudah dipakaikan kateter ya, karena kateter itu kan mencegah masuknya bakteri dari pembuangan air seni kita. Dan itu saya sendiri sangat menderita. Dalam 2 tahun akhirnya meninggal karena tidak ada lagi obat yang bisa memusnahkan si kanker itu untuk kanker serviks atau kanker rahim. Sekian testimoni saya, mungkin bisa berguna buat teman-teman yang saat ini juga sudah memasuki masa menopause ataupun baru premenopause, di mana juga sangat mempengaruhi secara emosional. Oke, thank you Len.